Di awal April, muncul poster Lomba City Branding Surabaya, yang bikin banyak desainer semangat, tapi belum sempat daftar, posternya hilang. Lalu menjelang akhir April muncul lagi lomba yang mirip, tapi menggandeng pihak yang berbeda. Kali ini Adgi Surabaya dipercaya berkolaborasi mencari City Branding Surabaya Kota Pahlawan. Dan belum sempat semua mencerna, di akhir April muncullah logo HUT Surabaya. Yang kata netizen ini, Bombardiro Crocodilo. apa sebenarnya yang terjadi? Selamat datang di Badebes, Bapak-Bapak Desain Bersatu. Episode ini kita akan ngobrolin dari 3 sisi. Yang pertama, orang yang sering bersinggungan dengan pemerintah. Yang kedua, Warlock Surabaya. Dan yang ketiga, ada anggota ADGI di sini. Bapak-bapak siap? Siap. Baik. Siap. Oke, kita langsung ke pertanyaan. Langsung ke Warlocknya, Pak Mamed. Gimana? Bagaimana pendapat Warlock tentang hal ini? Terutama logo HUT-nya nih. Mulai dari mana dulu nih? Logo HUT-nya dulu. Logo HUT-nya dulu. Waduh, kalau logo HUT-nya ya layak lah. Layak di roasting maksudnya. Ya gimana ya? Ya tahu sendiri lah. Bisa lihat secara kasat mata lah, jelas lah. Dari pemakaian warna. Terus dari apa ya, kalau kita zooming lagi gitu, rasternya itu nggak rapi gitu loh. Nggak rapi, terus habis gitu ngapain juga itu apa hiunya sama buayanya pakai acara nangis bareng di matanya itu loh. Itu kayak ada tangisan, nggak tahu tangisan apa itu. Terus habis gitu apa ya? 732 angkanya keterbacaannya kurang. Habis gitu sudah objeknya itu kan kombinasi bentuk antara hiu, buaya, sama angka 732 plus kayak ada apa? Belakangnya tuh backgroundnya kayak ada rumput laut atau apalah gitu. Ya tahu lah itu ikon apa namanya, ikon Surabaya, Tugu Surabaya, tapi ya masa nggak bisa disederhanain lagi kayak gitu. Lah ada apakah ini? Maksudnya kan secara sumber daya benernya ya Surabaya nggak kurangan lah kayak gitu kan. Tapi kenapa kok keluarnya itu? Nah itu kan jadi pertanyaan besarnya kan. Apakah ini kurang mateng, atau ini cuman asal, atau ini anak magang yang ngerjain, anak magangnya di internal kayak gitu. Nah itu kan pertanyaan di situ. Kalau toh misalnya ya dibuka partisipasi kayak gitu, ya pastinya banyak lah warga Surabaya yang bisa menghadirkan diri lah biasa untuk tampil kayak gitu kan. Segitu aja sih kalau untuk masalah logonya. Selaku orang dalam yang Surabaya nih Mas, apakah ada informasi nih dari logo HUT, logo yang apa sih, sayembara City Branding dan segala macamnya itu? Kalau logo HUT aku nggak dengar sih informasinya itu apa namanya, gimana prosesnya tiba-tiba keluar aja kan. Cuman yang tahun-tahun sebelumnya ya nggak bagus-bagus sama, tapi nggak parah-parah gitu, nggak separah tahun ini kayak gitu loh. Jadi ya apa, kita masih bisa mentolerir lah. Tapi kalau tahun ini kayaknya udah keterlaluan kayak gitu. Tapi kalau city brandingnya, aku sempet nih ngobrol-ngobrol sama apa namanya, studio. Ya. Studio ini memang ya biasanya apa namanya, digandeng Surabaya untuk edukasi UMKM masalah branding. Jadi mereka ada apa nih, studio ini punya kedekatan khusus lah sama Pemkot kayak gitu kan. Nah, sempat sebelum
kompetisi city branding ini keluar, studio ini ngobrol-ngobrol sama Pak Walcott kayak gitu kan. Pak, gini 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 gini. Ya, ini loh, maksudnya intinya pentingnya city branding kayak gitu kan. Ya mungkin dari pihak Pak Walcottnya seakan-akan menerima obrolan itu kan. Tiba-tiba si studio ini kaget loh, kok keluar kompetisi city branding yang kontroversi gitu. Kontroversinya pertama dibatasin secara usia maksimal 30. Ngapain gitu dibatasin usia 30 gitu kan. Ini Terus yang habis pertama itu gitu ya Mas ya? yang pertama, yang versi pertama. Habis gitu kalau dari aku ya, kalau dari akunya itu pertama aku kalau melihat kompetisi itu cari kontak personnya dulu kan. Kontak personnya nggak ada. Ini siapa yang bertanggung jawab gitu kan? Kalau misalnya kita mau butuh tanya-tanya atau apa gitu. Ada 2 tag di situ kan di posternya. Yang satu pihak apa lah aku lupa, yang satu pihak Dinas Kebudayaan Pariwisata kan. Hmm. Nah, yang dari pihak yang kayak semacam kayak studio gitu, itu aku DM. Itu nggak terima. Jadi akunnya itu kayak di private nggak bisa nerima DM gitu loh. Loh, Oh ya bener, ini aku juga gimana sempat tuh? DM tuh. Ah, ini gimana tuh? Bikin acara tapi sama sekali kita nggak diberi akses untuk tanya lebih lanjut kayak gitu kan? Ya. Ya minimal minimal apa kek, temanya apa sih yang dibutuhin kayak gitu kan ya? Ini sama sekali kayak ya udah ngelempar poster udah selesai gitu, tinggal tunggu apa tanggal penutupannya kayak gitu, tinggal tunggu hasil gitu. Nah, kalau aku nggak bisa kayak gini, ini maksudnya nggak apa namanya? Aku nggak bakalan ikutan kayak gini, maksudnya ya kayak nggak bertanggung jawab. Ya udahlah, aku nggak ngereken, aku sih sempet sempet ngedumel sama si studio yang deket sama Pemkot itu tadi kan, sempat dem-deman ngedumel bareng gitu lah. Nah, akhirnya di take down beneran. Aku udah bilang, kan cewek kan, Mbak ini kayaknya red flag ini Mbak kayak gitu. Beneran, nggak berapa lama dari obrolanku sama si Mbak studio itu di take down kan posternya. Akhirnya beberapa hari kemudian muncul sama Aji. Nah, kalau sama Aji ini masih apa namanya eh, masih aman lah dalam artian mereka ngerti ngerti aturan mainnya kayak gitu kan Aji. Cuman masalahnya kan seberapa berperannya Aji atau seberapa besar perannya Pemkot kayak gitu kan untuk menentukan proses berlangsungnya acara ini ya itu yang aku nggak tahu. Dalam artian ya apa namanya secara tema juga ya benar sih Surabaya sebagai kota pahlawan kayak gitu. Ya itu dulu sih kalau dari aku. Oke. Terima kasih juri 1. Mungkin kita akan lanjut ke juri 2 ya terkait lomba logo HUT ini kayak banyak banget yang bahas. Dari Mas Adnan dulu deh, Mas Adnan dulu. Boleh. Gimana tuh? Gimana tuh Mas pendapatnya tentang logo HUT Kota Yang Surabaya yang HUT kemarin Mas. yang HUT yang 732. Ya memang layak buat dihujat sih emang. Ya kan memang gimana ya, secara kualitas sudah nggak masuk akal. Yang kali pertama ada di benakku, lah kok bisa tiba-tiba ngeluarin logo HUT yang di mana, sebelumnya, udah kerjasama dengan ADGI, walaupun yang awal-awal tadi udah diceritain sama Mas Mamet, emang tiba-tiba ngeluarin sendiri. Kita kan habis itu baru kerjasama dengan ADGI. Apa karena, terlalu mepet, jadi udah agak sempet, ya wes lah, eee, tim desain pemerintah, Pemkot Surabaya, wis buatno ae, desain logo buat HUT, wis gitulah hasilnya kalau, desainer pemerintah, yang disuruh bikin. Tapi bukan semua sih yang kayak gitu, eee, ya cuma Surabaya mungkin yang bermasalah. Nah itu sih kalau kalau dari aku. Oke, thank you.
Kemudian kita akan lanjut ke juri 3 dan langsung akan ke pertanyaan berikutnya. Jadi silahkan Bapak juri 3, Bapak Suban. Bagaimana nih pendapatnya tentang logo HUT Kota Surabaya yang 732 kemarin? Wes, Buset. tronton nih masuk. Hampir lewat. Nanti ada kereta api beneran lewat sini. Enggak. Balik ke topik ya. Menurutku ya sama ya. 730, 7331, bagus banget itu. 730 apalagi. Benar-benar. Itu apa? Buaya sama ikan hiunya keren banget, simpel banget tuh. Ya. Tapi 732 mungkin pengen kelihatan banget si ikan hiunya. Terus slogannya apa tuh? Surabaya hebat ya. Tumbuh semakin kuat. Ya. Kuatnya sebelah mana ya? Ikan hiunya nangis itu. Ya menurutku memang sangat disayangkan sih. Tadi kata Warlock Surabaya juga, Mas Mamet juga, Surabaya tuh nggak kekurangan orang-orang kreatif. Apalagi sudah di-reach gitu sama Aji Surabaya, sangat disayangkan aja ketika sudah disentuh orang-orang kreatif di situ, tapi muncul keluar yang seperti ini. Malah jadi bahan tertawaan sama netizen ya. Ya. Ketika AI udah bisa bikin logo yang simpel bagus-bagus, Pemkot Surabaya muncul 732 kayak gini, gitu Mas. Mungkin itu ingin merealisasikan anomali-anomali yang lagi rame iya. gitu kan. Bombardiro Untuk sahur. krokodilo versus berbepak kapim. Siapa sih? Aku nggak tahu tuh nama-namanya. Tapi Itu anakku kita tiap hari tuh. Fun fact-nya kalau ngelihat komen, Ya. itu nggak sedikit yang suka sama desainnya. Jadi agak kocak sih. Iya betul. Mungkin mewakili Gen Z mungkin ya. Gen Alpha. Bener, Gen Z dan Gen Alpha. Tapi kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, masih tetap di Pak Suban. Nah, berhubung Pak Suban Boleh. ini orang yang sering berpapasan dengan dunia pemerintahan, desainer. Banyak orang dalamnya di Yoi. pemerintahan. Jadi sebenarnya tentang perencanaan anggaran sih ya. Kan agak aneh gitu waktu pertama rilis poster tentang city branding Kota Surabaya tiba-tiba hilang, kemudian tiba-tiba collab bareng Adgi yang poster kedua, kemudian tiba-tiba ada logo HUT-nya yang keluar. Itu tentang perencanaan anggaran pemerintahnya itu gimana sih kok bisa gini, dan emang mungkin bisa gini gitu loh. Agak sensitif ya. Itu ngobrolnya hati-hati. Sebetulnya perencanaan anggaran tuh dilakukan setahun atau 2 tahun sebelum tahun berjalan. Misalkan kalau kegiatan yang mau dilaksanakan tahun 2025, berarti perencanaan anggaran itu paling lambat tuh tahun 2024 udah mulai, biasanya sekitar ini nih, bulan April, Mei, Juni itu udah mulai start perencanaan anggaran. Ini juga harusnya bulan-bulan ini tuh udah mulai perencanaan anggaran tahun 2026. Yang pertama itu. Yang kedua, kemarin tuh kan ada akhir tahun tuh pilkada serentak ya, Iya. seluruh Indonesia. Itu kan menentukan kebijakan selanjutnya. Kita kan nggak tahu siapa wali kota terpilih gitu, kepala daerah terpilih nanti siapa. Bisa aja kebijakan-kebijakan nanti berubah, karena kan memang kebiasaan di Indonesia ketika pemimpin ganti, kebijakan juga ganti gitu. Tapi kan syukur-syukur ya Surabaya itu nggak ganti ya, masih tetap orang yang sama ya. Iya. Nah, Nggak tahu juga. Mas Warlock nih yang tahu. Mas Warlock masih ya incumbent ya.
Iya, masih incumbent. Hmm. Incumbent tuh masih orang yang sama gitu. Kalau nanti warga-warga Berita Desain ada yang nggak ngerti incumbent tuh orang lama kepilih lagi gitu. For your information ya guys. Iya. Takutnya nggak ngerti kan bahasa-bahasa orang-orang Bahasa bapak-bapak bapak-bapak itu. ya. Nah, kalau untuk sebetulnya bisa ada 2 kemungkinan sih ya. Mhm. Ini kan nggak mungkin ya seorang kepala daerah itu dia ini konteksnya untuk yang tiba-tiba berubah ya, Iya. tiba-tiba berubah. Seorang seorang kepala daerah dia langsung eksekusi dia sendiri gitu kan nggak mungkin. Dia Iya. punya, ada hierarkinya lah, ada hierarkinya, ada dari kepala daerah, ada sekda, ada kadis, sampai ke bawahnya, sampai ke staf. Nah mungkin di situ ada miskomunikasi, ketika orang RJ tadi kata Mas Mamen udah reach sama wali kota. Nah, wali kota mungkin mengkomunikasikannya langsung ke Pak Sekda atau ke kepala dinasnya. Nah, mungkin kan nanti itu ada beberapa, tahapan ya. Iya. Maksudnya kan ketika semakin ke bawah, informasi bisa saja berubah gitu. Mungkin bisa aja miskomunikasi, salah menerjemahkan, jadi munculnya lain-lain gitu. Tapi kan kita nggak tahu juga, itu kan saya juga bukan orang pemerintahan di wali kota di Surabaya gitu, nggak tahu. Itu kemungkinan yang pertama sih. Kemungkinan yang kedua, kemarin itu kan di awal tahun 2025 tuh ada kebijakan dari presiden tentang efisiensi anggaran ya. Iya. Anggaran yang sifatnya, dirasa kurang penting gitu, terus sifatnya yang dirasa untuk hal-hal yang seremonial dikurang-kurangin. Nah, mungkin ya, untuk hari jadi itu yang sifatnya seremonial ya, Iya, benar-benar. sifatnya seremonial itu. Mungkin itu salah satu, mata anggaran yang terkena dampak efisiensi yang muncul kebijakannya dari pemerintah pusat. Otomatis kan pemerintah daerah juga harus harus patuhlah atas atas instruksi dari pemerintah pusat. Soalnya kan kalau nggak salah tuh, kalau nggak diikutin gitu, ada sanksinya gitu loh, kalau nggak salah ya, koreksi kalau salah. Itu sih mungkin pendapatku Mas, di sudut pandang pemerintahan. Oke, thank you Bapak Suban atas materi yang cukup berat sebenarnya ya. Tapi Bapak-bapak. Tongkrongan malam ya harusnya. Di pos ronda. Nah, betul. Ada kopi hitam, udah. Oke, itu dari sudut pandang mungkin sedikit ke pemerintah ya. Kemudian ke Pak Adnan sekarang. Akhirnya Adgi yang ditunjuk. Gimana pendapatnya? Kemudian bagaimana Adgi ini bisa mengemban tugas ini kira-kira nantinya? Ini kan mungkin Pak Adnan mungkin ada pengalaman dari kegiatan-kegiatan Adgi, mungkin di Malang seperti itu kan sempat juga kolaborasi sama pemerintah di Malang. Nah, kalau, ngelihat Adgi tiba-tiba, juga ikut andil yang di Surabaya udah bagus banget sih. Karena emang, ya bisa dilihat aja dari HUT aja kayak gitu hasilnya, ya nggak bakal jauh beda dari, city branding sebelumnya yang sparkling itu. Hmm. Yang Surabaya sekarang kan sparkling namanya. Iya. Nah, kalau yang, baru ini diganti Surabaya Kota Pahlawan. Nah, kalau aku ngelihat soalnya aku kan juga sempat ikut, submit, konsep dari logonya, itu yang disetor kemarin, eee, bukan kita, kayak ikut andil buat nyari konsep city branding-nya, jadi udah ditetapin namanya Kota Pahlawan itu tinggal kita bikin, kayak referensi visualnya nanti kayak gimana, dibikin mood board-nya lah kayak gitu.
Nah, mau diarahin kemana, style desainnya kemana, font-nya kayak gimana, warna dan lain sebagainya, itu aku, setor kemarin. Tapi kayaknya ini aku nggak kepilih sih kayaknya. Soalnya, aku lihat pengumuman katanya yang, lolos itu, langsung di WA kayak gitu. Jadi udah kepilih 3 terbaik. Nah, itu ada perbedaan, di ADGI Surabaya sama di ADGI Malang kemarin. Nah, kalau yang di ADGI Surabaya, dia, meminimalisir adanya kontes. Nah, kenapa kok meminimalisir adanya kontes? Karena di ADGI sendiri udah sering, ada obrolan kalau menghindari, free pitching. Hmm. Jadi nggak mau, kayak ngasih konsep ide kayak gitu ya nggak murah dan nggak gratis kayak gitu, tetap ada biayanya. Nah, makanya kalau yang di ADGI Surabaya, dia langsung menunjuk 3 terbaik dari yang ngirim konsepnya. Harusnya sih 3 terbaik itu udah dapat semua sih, nggak jauh beda sama yang HUT di RI biasanya. Kalau Oke. kalau di RI itu 5 besar, tapi, seluruh ADGI cabangnya, submit, cuma di ADGI internal aja kalau itu. Nah, kalau yang di Malang kemarin itu aku udah ikut beberapa kali, memang, cara meminimalisirnya beda. Kalau yang di Malang dia meminimalisirnya yang waktu aku, dapat juara 3 di 5 besar itu, dia caranya dengan mengkurasi dari sekian banyak peserta, 300-an atau berapa gitu. Nah, itu di-cut jadi 100 sekian, 100 waktu itu 108 apa 109? 109. 109, HUT Kota Malang, itu yang mendesain logonya. Jadi kan yang Surabaya itu 3 besar, yang Malang 109. Nah, itu kan kesannya masih lumayan banyak gap-nya. Nah, kayaknya nanti ke depannya, eee nggak jauh beda sama Surabaya sih kayaknya, baik itu di Malang atau di kota lainnya yang kerjasama dengan, ADGI kayak gitu. Hmm. Agak beda lagi sama yang 110 di Malang kemarin. Nah, itu aku jadi, tim pendamping, nah di situ, cuma internal ADGI Malang aja yang ikut, terus dipilih, eee, 3 desainer, dari 3 studio berbeda. Nah, dari situ itu yang bakal ngerjain HUT logo 110 Malang kemarin. Nah, itu mulai mirip sama yang ADGI Surabaya, kayak gitu. Hmm. Itu sih kalau dari pendapatku sendiri. Kalau bisa memang, HUT HUT atau city branding yang ada di kota-kota, terutama yang dekat di cabangnya ADGI, kan, ADGI ada di Jakarta, Surabaya, Jogja, Malang, Makassar, sama Bandung. Nah, kalau yang di sekitarnya itu, kalau mau collab sama ADGI sangat terbuka sih, seperti itu. Oke, terima Kurang kasih lebih. pandangannya dari sudut ADGI. Ya, siap Kemudian siap. ini mungkin terakhir ya, pertanyaan terakhir. Oke. Menurut Bapak-bapak sekalian nih, apa yang bisa dipelajari dari balada desain kali ini nih? Termasuk pesannya untuk siapapun deh. Boleh untuk pemerintah ya, boleh untuk desainernya, boleh untuk siapapun deh, terbuka. Mulai dari siapa nih? Pak Mamed aja deh, diem dari tadi. Boleh boleh, Mas Wamen dulu. Apa pesan Ya, dari pesan. balada desain ini Iya, ya? dari balada desain ini. Dari sini udah kelihatan banget bahwa eh, pemerintah sebagai stakeholder itu kita ngomongin Surabaya ya, itu kurang kurang mengedepankan unsur visual desain itu sebagai eh, apa namanya senjata untuk pariwisata atau strategi kota lah kayak gitu. Hmm. Sebenarnya di Surabaya sendiri itu ada yang bagus, maksudnya yang menanganin visualnya tuh bagus itu museum. Museum Hmm. itu berarti di bawah dinas pendidikan ya. Nah itu museum Surabaya itu sudah mulai ditata bagus.
mulai dari letteringnya, mulai dari penataannya itu jauh, peningkatannya jauh, udah dari sebelumnya sampai museum-museum Surabaya udah ketata bagus, bagus banget. Dan itu arahnya dibawa ke Deko, Deko era-era tahun berapa ya, 60 70 lah, kayak gitu kan. Itu keren. Antara musim A, B, C, ada benang merahnya, bagus, keren. Terus kayaknya pemerintah itu melepas lagi ke vendor. Jadi ada beberapa wilayah itu yang pembangunan kayak lampu kotanya, sign-nya itu dipegang vendor. Ada beberapa vendor yang ngerjainnya bagus, ada yang apa, generasi apa yang tua itu apa, generasi boomer kayak gitu, boomer kayak gitu. Contohnya yang kalau kita baru pertama kali masuk Surabaya kan ada putaran tuh, ada tulisan tuh Surabaya gede itu menurutku tipografinya nggak banget itu boomer banget. Nah itu, tapi kalau kita beranjak ke Jalan Tunjungan itu udah mulai ketata banget, mulai sign-signnya itu ketata. Cuman untuk lampu kotanya terlalu rapat, jadi sesuatu yang keren kalau terlalu berdesakan itu kurang keren, kurang istimewa gitu. Itu sih, jadi lebih ada dari orang pemerintah yang lebih apa ya namanya, sensitif masalah visual lah gitu. Itu harusnya mulai dipikirin lagi. Terus kalau kita ngobrolin city branding ya, city branding itu kan sama HUT ya. City branding ini kan benernya strategi jangka panjang ya, yang nggak berubah setiap tahunnya. Itu harusnya memang benar-benar dipikirin oleh beberapa pihak, stakeholder, karena memang secara fungsi luas banget, mulai menarik investor untuk datang ke kota, mulai menyemangatin warganya. Misalnya kita temanya kan tema pahlawan ya, Surabaya Kota Pahlawan. Itu bisa menjadi tema yang kita sebagai warga itu menjadi semangat ya gitu. Tinggal di Surabaya. Oh, seakan-akan ini loh kotanya Surabaya. Kayak kita lihat Mojokerto. Oh ini loh tanah Mojopahit kayak gitu. Jadi kan apa namanya, ada legasi di situ, legasi Mojopahit di situ. Atau di Blitar itu temanya Land of King, maksudnya tanah para raja gitu. Tapi kalau ditelusuri secara secara sejarah emang benar di Blitar itu tanah para raja kayak gitu. Jadi raja-raja di di Indonesia itu banyak beberapa kelahiran Blitar kayak gitu. Terus Semarang eh, apa ya bahasa center of Java. Jadi dia memang secara posisi memang di tengah-tengah Jawa, tapi dalam artian luasnya dia menjadi eh, apa namanya, penghubung antara Jawa Barat dan Jawa Timur. Dalam artian misalnya pergerakan ekonomi itu di tengah-tengahnya bisa kita ngambil di Semarang kayak gitu. Jadi benar city branding ini sangat strategis, tapi sangat sayang kalau misalnya dibuat tanpa perencanaan matang oleh para stakeholder. Nah, untuk HUT itu perincian dari city branding. Jadi kan kalau city branding itu kan jangka panjang. Kalau yang berubah-ubah setiap tahunnya itu harusnya tema dari HUT. Misalnya HUT tahun ini apa, tema HUT tahun depan apa. Itu kan ada rencana-rencana jangka pendeknya. Itu yang harus mulai dipikirin. Aku sendiri sebagai warlock, tema tahun ini aja nggak tahu aku. Setelah aku browsing, tema tahun ini apa, ya juga nggak ada ternyata. Yang ada cuman festival-festival tahunan lah gitu yang diadain. Jadi kayak seremoni-seremoni tahunan. Tapi kalau secara misi tahun ini Surabaya mau ngapain, mengajak partisipasi warganya mau ngapain, itu nggak ada. Temanya nggak ada tahun ini. Belum ya, mungkin karena seremoninya belum belum di kan nanti ya
seremoninya di akhir Mei. Itu belum dikeluarin temanya, tapi seharusnya ya adalah wacana-wacana apa tema tahun ini ya gitu. Nah itu nggak tahu kalau di Malang ada temanya nggak tahun ini. Kalau di tagline-nya sih Kalau Surabaya di hebat tumbuh Malang, semakin kuat. nah kalau Malang itu apa ya, lupa aku. Gimana nih Oh kemarin pendamping satu sebenarnya. pendamping Oh Malang? satu hati mengukir prestasi. Oke, itu gimana Mas Mamet? Pak Mamet cukup. Oke, lanjut ke yang ngomong tadi, Pak Adnan. Apa yang bisa dipelajari dari Balada Desain ini, Pak Adnan? Heeh. Kalau dari apa ya, segi desainer, ya tetaplah pesan untuk sesama desainer buat kalau yang mau ikutan kontes kayak gitu tetap harus hati-hati, tetap, dicek juga jurinya siapa, nanti terkait filenya itu kayak gimana, apakah diambil semua atau cuma pemenang aja, itu perlu hati-hati aja sih. Terus kalau untuk pemerintah, eee, yang paling, apa ya, aku harapkan juga baik itu yang di Surabaya maupun di kota-kota lainnya, terutama kayak di kotaku juga, di kota kelahiranku di Probolinggo, eee, minimal, perdayakanlah, desainer lokal atau seniman lokal, ya pakai aja kayak, yang di mana itu kemarin, yang bikin patung 50 juta, Wonosobo ya? Heeh, Eh, Wonosobo. iya Wonosobo. Nah itu, ya kayak gitu yang harus dimaksimalin, perdayakan aja seniman dan desainer, lokal, karena nggak sedikit, apalagi kayak kota Surabaya kok tiba-tiba hasilnya HUT kayak gitu, ya auto grundel semua studio-studio gede yang ada di, Surabaya, terutama kayak yang terpilih di HUT RI kemarin, itu kan dari Surabaya, nggak marah besar gimana, hasilnya tiba-tiba kayak gitu. Jadi kalau saranku untuk pemerintah, bisa berdayakan, warganya, dimaksimalin lah, dikasih wadah, dikasih, apa ya, kesempatan buat, mempersembahkan, skill-nya untuk kota tercintanya, kayak gitu. Kalau nggak percaya sama, apa, dari lokalnya sendiri, dari putra daerah atau putri daerahnya sendiri, ya pakai komunitas kayak ADGI, kayak gitu mungkin bisa diperdayakan dengan kerjasama, atau Berita Desain kalau mau buka, nah bisa juga. Nah, kurang lebih kayak gitu sih. Bisa. Nah, bisalah ya. Hubungi nomor di bawah ini. Iya, Waduh, silahkan dihubungi nomor di bawah ini. bisa, klik link di bio. Iya bener. Link di bio terakhir apa ya? Ya udah lanjut gitu. Mas Adnan ada lagi? Sudah cukup, bisa Siap. lanjut. Dan ini pamungkasnya dari Bapak Suban. Ini biasanya kritis banget nih biasanya nih. Buset. Tentang Mat ngasih beban dulu. Kata-kata pamungkasnya Pak Suban. Intinya sih, kalau nggak bisa bikin logo bagus, suruh AI aja bikin. Wah, Nanti kontroversinya lebih lebar itu. nanti aku cut di bagian sana tuh. Jadi ginilah, intinya sih sama, orang-orang kreatif itu nggak banyak pastilah di setiap, daerah, di setiap kota-kota juga. 2 tahun terakhir juga di Tasikmalaya kan, di kota Tasik ya, kota Tasik, Tasik itu ada 2 kota sama kabupaten. Kota Tasik itu udah ngelibatin desainer-desainer lokal, ya meskipun, eee, polanya masih sayembara lah, untuk ikut kontribusi gitu sama hari jadi, hari ulang tahun kotanya gitu. Ya,
pasti banyak yang bagus-bagus di situ. Aku juga minder sebenarnya. Cuman karena ketika ikutan sayembara, Ya. aku lihat masih jauh dari, sebetulnya masih ada yang levelnya lebih tinggi dari di situ. Cuman mereka nggak pada ikutan gitu. Intinya sih jangan sia-siakan lah talenta-talenta lokalnya, apalagi sampai dibatasi umur gitu. Buat ikutin itu aja udah kayak ngelamar pekerjaan aja, untung aja nggak diminta good looking, bisa menguasai 4 elemen kan. Lucu banget. Intinya sih gitu sih ya. Soalnya kan memang betul di lingkungan pemerintahan tuh masih sedikit lah ya yang melek gitu terkait hal-hal visual gitu. Terus mereka sih sebetulnya sejauh apa dampaknya buat daerahnya sendiri, karena memang dampaknya tuh nggak kelihatan gitu, nggak kelihatan eksplisit gitu, tapi tersirat gitu. Karena kan karena mikir tadi kata Mas Mamed gitu, contohnya Semarang itu kan bilangnya apa, center of Java, itu kan bisa jadi tarikan buat investor gitu loh. Iya. Kita ini mau nyari misal kita ini mau masang pabrik di mana yang posisinya enak ke Jawa Barat, enak ke Jawa Timur. Nah, ingat kan karena Semarang punya tagline Center of Java, oh coba cek di Semarang. Itu kan jadi sebuah nilai jual tersendiri ya. Baiknya sih mulai diperhatikan lah Asik. hal-hal seperti itu. Itu mungkin Mas pendapatnya. Siap. Terima kasih. Ini by the way nih, aku takutnya Mas Mamed kenapa sih? Dia turun tiba-tiba. Semoga aman aja ya Mas Mamed di Surabaya. Baik. Baris, auto polisinya gerak ya. Oke, itu dia tentang pembahasan balada desain HUT Kota Surabaya dan perintilan-perintilannya. Mungkin kita akhiri aja ya Bapak-bapak pertemuan Siap-siap. pertemuan hari Takutnya ada yang ini. diculik lagi nih. Oke, sebelum ada yang menghilang lagi kita tutup. Terima kasih semuanya. Jangan lupa nonton episode sebelumnya juga. Thank you. Baik.